Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok satu yang akan menjelaskan tentang strategi bisnis untuk usaha kecil. Kami mengambil usaha dari Eja. Nah, sebelumnya kami akan perkenalan dulu. Saya Film Nutrisia, lalu ada rekan-rekan saya itu ada Rizal, Khairul Reza, dan ada Bukhari Muslim. Oke, latar belakang. eh, Jadi, industri perlengkapan outdoor di Indonesia itu mengalami perkembangan pesat karena kita tahu sendiri kan, lagi viral-viralnya banget kalau kayak hiking, snorkeling, apa lagi ya, kayak yang aktivitas yang berkaitan dengan adventure. Lalu, Eiger ini punya inovasi yang mengembangkan strategi bisnis yang tepat untuk relevan dan kompetitif juga di pasar. Jadi, dengan itu kami ada menganalisis SWOT-nya, SWOT-nya, lalu eh, ada apa sih strategi yang mereka terapkan biar mereka bisa berkembang juga di pasar-pasar. Oke, lanjut. Analisis SWOT. Oke, nah yang pertama, strength atau kekuatan. Jadi, Eiger itu punya merek yang kuat. Apa sih arti dalam merek yang kuat? Itu dia punya punya branding yang kuat. Jadi sehingga pasar-pasar tahu kalau oh Eiger itu alat untuk adventure gitu. Nah pertama, lalu yang kedua itu sesuatu yang berkualitas. Jadi Eiger mementingkan kenyamanan, efisiensi sama untuk kebutuhan-kebutuhan dari para pembelinya. Lalu terakhir, Eiger itu memiliki pasar sendiri. Karena yang tadi dia punya branding untuk alat untuk adventure, jadi dia punya pasarnya sendiri. Jadi dia punya pasar untuk bagi pencinta alam gitu. Lanjut, ada weakness-nya. Weakness-nya itu dia masih ketergantungan dengan pasar domestik. Lalu yang kedua itu ada keterbatasan kapasitas produk. Nah, permintaan si Eiger tadi lumayan banyak, tapi karena keterbatasan kapasitas tadi, jadi agak sedikit terlambat di produksinya. Lalu industri produk yang masih terbatas, inovasi produk yang masih terbatas. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Eiger itu punya prinsip yang mempertahankan desain plastik gitu. Jadi dia agak sedikit mengalami inovasi atau mengalami perubahan. Lanjut. Ada opportunity. Opportunity Eiger itu apa sih? Yang pertama itu meningkatkan peminatnya terhadap aktivitas ponsel. Jadi karena kita tahu sih juga sekarang ini ada tren gaya hidup sehat yang kayak eh, men- beraktivitas dengan alam secara langsung. Jadi itu bisa dijadikan kesempatan atau peluang bagi si Eiger tadi untuk meluaskan atau melebarkan bisnisnya. Lalu ada ekspansi ke pasar internasional. Apalagi ini Eiger itu memiliki brand yang sudah sangat berkualitas sehingga untuk bersaing di pasar internasional itu dia sangat mudah. Lalu ada pengembangan produk berkelanjutan. Nah, Eiger itu punya prinsip untuk membuat produk yang berkelanjutan. Jadi banyak isu-isu di lingkungan yang jadi dia memilih produk yang ramah lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Apa sih ancaman untuk Eiger? Nah, yang pertama ancaman untuk Eiger. Kalau Eiger tadi ekspansi ke internasional, pasti dia akan mengalami persaingan dengan produk internasional. Banyak tuh produk yang internasional yang sangat apa ya, yang udah terkenal banget dan Eiger eh, jadi akan bersaing dengan produk internasional. Lalu ada lagi yang namanya perubahan tren konsumen. Nah, jadi tadi kan sekarang ini ada tren kalau gaya hidup sehat, yang hobi hiking, ini itu yang sangat beraktivitas dengan alam. Nah, ada kemungkinan nanti di masa depan tren tersebut akan berubah sehingga permintaan barang dari Eiger akan berkurang. Nah, jadi itu akan menyebabkan ancaman bagi Eiger. Dan terakhir ada fluktuasi ekonomi. Nah, fluktuasi ekonomi itu seperti terjadinya krisis ekonomi itu yang akan sepertinya terjadi seperti terjadi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia itu akan mempengaruhi bisnis dari Eiger tadi. Oke, sekarang ini ada strategi bisnis yang diterapkan oleh Eiger. Nah, akan dijelaskan sama rekan saya sama Bu Hori. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi bisnis yang diterapkan oleh Eiger. Yang pertama, ada branding yang kuat sebagai outdoor spesialis. Eiger membangun citra sebagai merek spesialis
perlengkapan outdoor dengan menonjolkan nilai-nilai petualangan, eksplorasi, dan ketahanan produk dalam berbagai kondisi alam. Eager tidak hanya menjual produk, tetapi menjual pengalaman dan juga gaya hidup sebagai petualang. Lalu yang kedua, ada narasi dan storytelling dan dalam marketing. Eager sering menggunakan storytelling untuk memperkuat branding. Mereka menceritakan perjalanan para petualang yang menggunakan produk mereka dalam berbagai kondisi ekstrim. Dengan begitu konsumen merasa bahwa produk Eager itu bukan sekedar barang, tetapi bagian dari perjalanan dan petualangan mereka tuh. Lalu yang ketiga ada konsistensi dalam visual dan komunikasi. Eager menjaga tampilan visual yang khas dalam semua kampanye pemasaran, baik di media sosial, website, maupun di toko fisik. Mereka sering menggunakan foto dan video dengan latar alam yang menampilkan orang-orang sedang berpetualang menggunakan produk mereka. Lalu yang keempat ada implementasi marketing mix. Eager mengadopsi strategi marketing mix yang komprehensif, termasuk penyesuaian produk, harga, promosi, dan distribusi. Pendekatan tim global X lokal diterapkan untuk memastikan keseimbangan antara standarisasi global dan adaptasi lokal. Lalu di sini ada tujuan bisnis Eager 2 tahun ke depan. Yang pertama ada ekspansi pasar domestik dan internasional. Eager berencana memperluas jangkauan pasarnya baik dalam negeri maupun internasional. Strategi ini mencakup pembukaan toko baru di wilayah profesional dan peningkatan distribusi produk ke pasar global, khususnya di Asia Tenggara. Dan yang kedua, ada digitalisasi dan penguatan e-commerce. Sejalan dengan tren belanja online yang terus meningkat, Eager berencana untuk memperkuat platform e-commerce mereka. Upaya ini meliputi peningkatan pengalaman pengguna di situs website dan aplikasi mobile, serta integrasi teknologi terbaru untuk mempermudah proses belanja konsumen. Yang ketiga, ada inovasi produksi berkelanjutan. Eager berkomitmen mengembangkan produk yang ramah lingkungan dengan penggunaan bahan baku yang diproses tahapan yang lebih ramah lingkungan, energi, dan minim polusi. Lalu yang keempat, ada efisiensi operasional dan keberlanjutan. Eager berupaya meningkatkan efisiensi operasional dengan meningkatkan rantai pasokan dan menerapkan kebijakan keberlanjutan seperti pengurangan limbah dan penggunaan energi baru terbarukan di fasilitas produksi mereka. Selanjutnya ada strategi yang diterapkan Eager untuk mencapai tujuan perusahaan yang akan dibacakan oleh rekan saya yang berikutnya. Baik, berikut adalah strategi bisnis yang diterapkan oleh Eiger untuk mencapai tujuan perusahaan mereka. Tadi udah dijelaskan tujuan perusahaan Eiger. Nah, kemudian strategi yang diterapkan Eiger untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, ada yang disebut dengan Empower and Educate Community. Eiger itu berkomitmen untuk memberdayakan dan mendidik komunitas, meningkatkan kesadaran akan pentingnya apa itu keberlanjutan dan praktik yang ramah lingkungan seperti penggunaan bahan-bahan baku yang tidak merusak alam. Yang kedua, innovative and sustainability production and consumption. Nah, perusahaan Eiger ini fokus pada produksi dan konsumsi yang inovatif dan berkelanjutan, termasuk juga penggunaan bahan baku yang terbarukan dan daur ulang dalam lini produk mereka. Jadi mereka itu menggunakan produk bahan baku yang ramah lingkungan agar bagaimana produk mereka nanti eh, ketika sampai di konsumen itu bisa apa ya, tidak mencemari lingkungan. Nah, yang ketiga ada good corporate governance. Eger ini menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya. Jadi, mereka tuh menerapkan GCG atau yang kepanjangannya itu Good Corporate Governance, artinya dalam tata kelola Eger itu terdapat mulai dari karyawan, terus naik lagi ada manajer, naik lagi ada direktur sampai yang paling atas ada advisor. Nah, semua itu tersusun dengan rapi untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat. Kemudian ada yang keempat, Eco and Friendly Store and Office. Perusahaan Eiger ini berupaya menciptakan dan toko dan kantor yang ramah lingkungan bagi semua orang, termasuk penggunaan bahan baku hijau dan praktik operasional yang berkelanjutan agar bagaimana ke depannya
apa yang dilakukan oleh Eger, apa yang udah diusahakan oleh Eger itu tidak akan berdampak buruk bagi lingkungan ke depannya. Yang kelima ada responsible shipping and warehousing. Eger ini mengelola pengiriman dan pergudangan dengan cara yang bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak dari kerusakan lingkungan. Oke, mungkin bisa di next slide. Oke, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis SWOT yang sudah kami lakukan, itu dapat disimpulkan bahwa Eiger ini memiliki kekuatan dalam hal kualitas produk. Iya, perusahaan Eiger ini sudah dipercaya masyarakat, sudah banyak bertebaran toko-tokonya di seluruh Indonesia bahkan dunia, yang dimana nama mereka, branding mereka udah kuat di mata masyarakat. Makanya Eiger ini memiliki kekuatan nama dalam kualitas produk, brand awareness yang tinggi, serta jaringan distribusi yang luas yang toko-tokonya itu udah tersebar di berbagai seluruh provinsi di Indonesia. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa kelemahan seperti harga produk yang relatif mahal. Iya, jika dibandingkan sama perusahaan sama brand-brand lain, brand Eiger itu lumayan relatif mahal, tapi di dalam harga yang sangat tinggi tersebut juga disematkan kualitas yang sangat baik. Nah, termasuk tren Oke, di sisi lain, peluang bagi Eiger ini sangat besar, teman-teman. Termasuk tren gaya hidup outdoor yang sekarang lagi marak tuh tren hiking, tren uh, adventure ke seluruh penjuru dunia yang semakin populer dan perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk Eiger melakukan inovasi produk. Namun, ancaman dari pesaing global dan perubahan kondisi ekonomi juga harus menjadi perhatian utama dalam menyusun strategi bisnis. Melalui strategi penguatan inovasi produk, ekspansi pasar, serta optimalisasi pemasaran digital, Eiger dapat meningkatkan daya saingnya dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri perlengkapan outdoor di Indonesia. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jadi sudah selesai dan sudah sampai akhir kita menjelaskan tentang Eiger dan analisisnya ya. Dan ya semoga bisa dipahami dan thank you for watching.